Oke, baik teman-teman ya. Kita hari ini kayaknya udah waktu-waktunya udah mau penghujung ya. Sudah mau dikit lagi teman-teman udah UAS, UAS ya. Jadi sudah pembelajarannya kita udah sampai di terakhir. Nah, kali ini kita akan bahas tentang mata manusia ya, termasuk nanti juga terkait dengan gangguan-gangguan pada mata itu seperti apa aja ya. Minggu lalu kita udah bahas pada metabolisme, hari ini kayaknya udah hampir pertemuan terakhir mungkin ya untuk mata manusia ini. Oke, ada yang saat ini teman-teman minus mungkin matanya? Saya Minus Pak, berapa? Minus berapa? minus 225. 2,25 kali Iya. 22,5 ketinggian. Ya, oke, 2,25. Oke. Orang tua matanya minus juga atau gimana? Mereka minus, tapi nggak terlalu kayak saya. Nggak Masih terlalu ya. satu. Iya, ada yang 0, ada yang Dan satu. Kalau setengah. kalau papa sih enggak, mama. Oke. Farizan, minus berapa Farizan? Apa? Minus berapa matanya? Nggak tahu Pak, lupa. Nggak tahu, Nggak tahu. bisa nggak tahu ya. Tapi ada setengah, Apa? ada setengah. Setengah. Minusnya ada setengah nggak? Kayaknya lebih. Kayaknya lebih. Oke. Hmm. Tapi orang tua juga kena apa matanya juga ini minus juga atau gimana? Iya, orang tua juga. Oke. Oke. Nah, kita lihat memang ada hubungan juga dengan genetik sih. Kalau dengan mata ini ya, ada hubungan genetik. Kemudian juga gejala-gejalanya gangguan pada mata seperti apa kita bahas di belakang ya. Oke. Ini bagian-bagian dari mata ya. Bagian-bagian dari mata ini kalau kita lihat ada bagian depan anterior, ada bagian posterior. Jadi kalau yang dilihat dari depan, kita lihatnya paling punya lensa, pupil, bulu mata, kelopak mata, paling gitu. Tapi kalau udah masuk ke bagian sedikit ke bagian ke dalam, tapi masih bagian depan anterior, itu banyak tuh di situ. Ada lensanya, ada iris, ada pupil, ya, ada aquasumor di bagian dalam. Nanti kita lihat fungsi-fungsinya sama seperti apa. Kornea, kemudian ada di sini makula, baik banyak bagian-bagian dari mata yang memang mata ini salah satu organ yang nantinya eh, sangat membutuhkan cahaya ya, sangat membutuhkan cahaya dalam proses untuk kita melihat. Kalau nggak ada cahaya, udah jelas kita tidak bisa melihat sesuatu. Lampu gelap, gulita, kita nggak bisa lihat. Mata kita beda sama mata kucing ya. Mata kucing dia lihat malam itu kelihatan, matanya bersinar, bisa ngelihat. Tapi kalau manusia kalau udah gelap, itu sama sekali tidak bisa melihat. Apa aja fungsinya dari masing-masing ini saya coba tampilkan di sini ya. Jadi ada otot-otot mata, tentu di bagian otot ini sangat membantu untuk proses pergerakan. Ada satu kondisi orang yang mengatakan kalau tidur itu menyebabkan matanya jadi minus. Kira-kira baca sambil tidur, kemudian matanya nantinya minus loh. Kira-kira tanggapan teman-teman gimana dengan statement itu? Ayo, siapa aja boleh. Benar apa enggak? Atau kalau memang benar, itu kenapa? Atau kalau enggak, kenapa juga? Kan pasti sering diomelin kalau baca buku sambil tiduran, jangan tiduran. Ntar matanya minus. Deborah mungkin, Deborah? Deborah Erma, Iya, Pak. kenapa kalau mata sambil tiduran itu kenapa tuh? Bikin Eh, mata menyebabkan katanya minus. karena bacanya terlalu dekat nggak sih, Pak? Kan kalau Hmm, duduk ada jaraknya, kalau tiduran kan kayaknya lebih dekat gitu, Pak. ya, salah satunya ya. Salah satunya kalau baca tiduran posisinya lebih dekat. Jadi matanya juga mudah lelah ya. Betul, salah satu memang terlalu dekat. Apalagi
Perlu nggak sudut kemiringan? Ngaruh juga, Pak. Sudut kemiringan kita baca itu kalau bagus itu 60 derajat lah. Tapi kalau udah terlalu dekat, terlalu lurus ke atas atau terlalu ke bawah, itu juga akhirnya kalau baca sambil tidur itu kita jarak satu bermasalah. Yang kedua, karena kalau lagi tidur tuh kan nyaman ya. Nyaman, akhirnya bacanya juga lama. Sehingga kalau lama, apa yang terjadi? Otot-otot mata kita juga jadi lelah. Kalau otot-otot mata lelah, itulah yang akhirnya menyebabkan gangguan pada refraksi. Gangguan dia mengakomodasi ya, akomodasi maksimum, minimum, itulah yang kemungkinan bisa menyebabkan terjadinya mata minus. Walaupun belum ada sih penelitian yang menunjukkan kalau penelitian lihat seperti itu terus matanya minus gitu ya. Tapi dari situ bisa menyebabkan gangguan pada refraksi, gangguan pada akomodasi pada mata yang dikhawatirkan nanti menyebabkan terjadinya matanya menjadi bergerak fokusnya ya. Oke, itu bagian otot yang mengatur gerakan dari bola mata. Jadi kita mau lihat kanan, kiri, atas, bawah, itu otot mata yang berpengaruh. Kemudian ada yang namanya kornea. Nah, ini yang tadi di depan sini ya. Ini kalau kita lihat tadi, mana tadi yang depan nih? Oke, kornea. Nah, ini. Bagian kornea ini, dia fungsinya untuk apa? Dialah menerima cahaya dan meneruskan ke bagian mata yang lebih dalam. Jadi kornea ini yang bertugas ketemu dengan cahaya masuk ke dalam. Kemudian baru di bagian mata yang memberikan warna mata, ada orang matanya merah, coklat, ada yang warnanya hitam, ada yang warnanya agak-agak abu-abu. Itu tergantung dari dialah memberikan warna dan mengatur besar kecilnya dari suatu pupil. Pupil untuk apa? Mengatur jumlah cahaya yang masuk. Jadi ini yang biasa di center sama dokter ya, ketika mau lihat ini pasien masih hidup apa enggak. Karena dia kalau diatur dengan cahaya di center itu dia akan melebar tuh untuk mengatur jumlah cahaya masuk ke mata. Kalau nggak ada respon, artinya ini orang sudah akan meninggal atau memang sudah meninggal. Itu di center pada matanya di bagian pupil ini. Kemudian ada lagi yang lain, bagian-bagian mata yang cukup penting yang harus kita ketahui itu ada aquasumor. Aquasumor ini dibentuknya di badan siliari ini. Ini salah satu yang membiaskan cahaya dan menjaga bentuk bola mata. Jadi cahaya dibiaskan menjaga bentuk bola mata supaya mata kita ini bisa bergerak ya kanan kiri. Dia juga menentukan juga tekanan yang ada di dalam bola mata aquasumor ini. IOP-nya, intraocular pressure. Jadi tekanan yang ada dalam bola mata itu tekanannya itu sekitar 12 sampai dengan 24. Kalau terlalu tinggi tekanan bola mata juga akan menyebabkan kerusakan pada mata ya. Bisa menyebabkan terjadinya kerusakan pada saraf mata, bahkan berujung pada glaukoma. Glaukoma inilah yang dikhawatirkan nantinya menyebabkan kebutaan secara permanen. Itu si aquasumor. Kemudian ada lagi lensa. Nah, ini lensa dia memfokuskan cahaya agar bayangan jatuh pada bintik kuning. Bintik kuning itu retina ya. Jadi kalau dia pas posisinya di dalam bintik kuning, cahaya dijatuhkan di bagian belakang, maka orang tersebut matanya dikatakan normal. Kalau cahaya jatuh di bagian depan, kira-kira yang terjadi apa? Kalau cahaya ini jatuh bukan pada bagian bintik kuning, bukan pada retina, tapi jatuhnya di depan retina, kira-kira matanya minus apa plus? Terlalu ke depan, itu berarti matanya menjadi minus ya. Miopi, rabun jauh jadinya. Jadi dia butuh kacamata minus karena melihat jauh itu kelihatannya agak buram. Mungkin teman-teman sering lihat orang lagi presentasi ya, pakai iFocus. iFocus itu kan bisa diatur-atur ya. Makin diatur, dia makin buram, diatur lagi, dia makin terang, makin jelas dilihat. Itu kan salah satu mempaskan posisi di lensa. Kalau mata kita kayak gitu. Mata yang kita pakai, kacamata yang kita pakai ini nanti mempaskan posisi si bayangan tadi, posisi benda itu di bagian retina. Jadi kalau letaknya di bagian ke depan, nggak nyampe ke belakang di retina, berarti orangnya rabun jauh. Tapi kalau lewat ke belakang, dia jadinya rabun dekat ya. Itu salah satu nanti kita lihat di gangguan-gangguan pada mata seperti apa. Kemudian ada vitreous humor, ini menyokong lensa dan menjaga bentuk bola mata. Kemudian ada juga yang bintik buta ya.
Ini menangkap dan meneruskan rangsangan ke cahaya ke bagian otak. Dan di sini pasti sangat perlu adanya saraf, ya, meneruskan rangsang cahaya ke otak. Makanya dalam pemeriksaan mata penting juga dicek saraf-sarafnya masih normal apa enggak. Kalau sarafnya masih normal, nggak ada permasalahan, pakai kacamata oke, nggak ada masalah. Tapi kalau yang dikhawatirkan kalau udah matanya terjadi permasalahan di bagian lensa, titiknya ya, pada titik jatuhnya, sudah itu udah bermasalah juga dalam hal saraf. Nah, ini yang menyebabkan penglihatannya makin berkurang. Kemudian ada bintik kuning, tempat jatuhnya bayangan dan retina membentuk bayang benda yang kemudian dikirim ke saraf mata dan ke otak. Dan di situ juga ada koroid mengalirkan oksigen dan nutrisi ke retina, dan juga ada sklera melindungi dan mempertahankan bentuk dari bola mata. Jadi ini bagian-bagian yang penting dari mata berserta dengan fungsinya dari masing-masing ini. Kemudian bagaimana proses kita untuk melihat sesuatu, ya? Jadi kalau melihat sesuatu itu tadi balik lagi kita itu harus dibutuhkan adanya cahaya. Jadi kalau cahayanya nggak ada, ya kita nggak bisa memantulkan ke mata karena masuk ke mata pada bagian kornea. Dia masuk, cahaya ditangkap oleh mata, kemudian diolah di bagian mata, kemudian informasi dikirimkan ke otak, sehingga baru kita simpelnya seperti itu. Tapi kalau kita runutnya, ini cahaya dipantulkan, ditangkap oleh mata, pokoknya ada cahaya apapun, mata kita akan nangkap. Terus melalui kornea. Kemudian dari situ diteruskan ke pupil untuk diatur tuh intensitas cahayanya seperti apa. Cahaya diteruskan, kemudian menembus ke dalam lensa. Dari lensa ini adanya daya akomodasi lensa. Jadi daya akomodasi lensa itu dia mengatur agar cahaya itu jatuh tepat di bintik kuning. Bintik kuning ini menerima cahaya melalui sel kerucut dan sel batang, baru kemudian langsung disampaikan ke bagian otak. Nah, dari situ baru kita lihat, oh ternyata ini otak kita udah berpikir, oh ini apa namanya, ini Farizan, oh ini Sarah, ini Sylvia, karena kita tahu apa yang kita lihat itu ya. Oke. Kemudian kalau dilihat secara ringkas ya ini kornea, pupil, lensa, bintik kuning, kemudian ke otak. Otak baru kita bisa dikatakan kita melihat suatu benda tertentu ya. Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Bagaimana dengan buta warna? Nah, kalau buta warna itu di sel kerucutnya itu bermasalah. Nah, itu sangat genetik ya, keturunan. Bisa direct, bisa juga indirect. Indirect itu misalnya dari kakeknya turun ke cucu. Orang tuanya nggak apa-apa, tapi cucunya ternyata buta warna. Buta warna pun juga macam-macam tuh. Ada buta warna parsial, ada yang buta warnanya juga cukup parah ya. Yang paling parah itu yang lihat dunia ini seolah-olah cuma di TV hitam putih. Jadi dia hanya ngelihat kalau nggak hitam ya putih. Itu yang paling parah untuk buta warna. Tapi kalau yang lain-lain, kadang-kadang dia susah membedakan antara warna dengan hijau, merah, atau nggak bisa baca, semuanya kelihatannya agak sama gitu. Itu buta warna parsial. Tapi buta warna ini pun juga sangat perlu ya, apalagi farmasi. Teman-teman kan kalau ngelihat reaksi-reaksi kimia, apa yang terjadi di dalam pewarnaan itu kan penting. Apalagi kalau udah masuk dalam dunia kerja ya. Itu ngelihat lampu merah aja di jalan, hijau atau merah. Kalau nggak tahu warna, lihat aja warna mana yang paling atas atau paling bawah. Dan itu memang sangat mengganggu sih ketika buta warna terjadi. Yang terjadi apa? Terjadi adalah kerusakan pada sel kerucutnya di bagian mata ini. Oke, nah ini beberapa gangguan-gangguan pada mata ya. Tadi yang kalau saya katakan tadi, bayangan benda jatuh di depan bintik kuning. Harusnya dia jatuhnya di bagian sini nih, di ujung ini, di titik yang bagian ini. Tapi ternyata jatuhnya lebih ke depan. Sehingga kalau jatuhnya lebih ke depan, lensanya terlalu cembung sehingga bayangan mata jatuh di depan retina. Ya menggunakan lensa cekung atau menggunakan kacamata yang minus atau kacamata negatif supaya dia tertarik ke belakang negatif, kemudian dia akan jatuh pas di titik di bagian tengah ini, ujung ini. Jadi dia harus tetap berada di bagian pas di sini. Itu disebut dengan rabun jauh. Jadi dia ngelihat-ngelihat yang jauh agak buram, dekat nggak ada masalah karena dia memang dekat bisa. Tapi kalau jauh itu kelihatan
kalau orang mungkin udah mulai rata atau udah jauh-jauh sana udah mulai agak gelap. Itu gangguan pada disebut dengan miopi. Ada juga yang rebun dekat. Ini kelewat. Harusnya jatuhnya di bagian sini, ternyata jatuhnya jauh di belakang. Sehingga bayangan benda jatuh di belakang retina. Inilah yang harus pakai kacamata yang cembung, kacamata plus. Biasanya pada usia-usia 40-an ini udah mulai nih. Udah mulai terjadi umum ya. Ini sudah mulai terjadi pergeseran yang tadinya cahaya jatuh di retina bagian ini, tapi jatuhnya udah mulai ke belakang. Semakin jauh belakang, semakin besarlah akhirnya plusnya seseorang. Begitu juga yang tadi, semakin jauh ke bagian sini, semakin besar juga minus seseorang jika dia membutuhkan kacamata. Ya, oke. Kemudian ada juga yang presbiopi. Kalau ini udah mata tua, lensanya memiliki akomodasi yang sangat kurang. Jadi sulit lensanya itu untuk akomodasi. Akomodasi itu mencembung, mencekung itu, sehingga harus memakai kacamata yang rangkap. Yang satu pakai cembung, yang satu pakai yang cekungnya. Kalau kacamata zaman dulu, teman-teman pernah lihat nggak? Orang tua dulu kacamatanya seperti apa? Di bawahnya itu ada bulat lagi kecil ya, ya nggak? Jadi di atas biasa untuk melihat jauh, yang di bawah kecil-kecil ini bukan untuk yang plusnya. Jadi kalau dia ngelihat gini, lihat ke bawah gini. Nah, tapi kalau sekarang teknologi semakin maju ya. Jadi kacamata sama persis, tapi dia udah bisa digabungkan antara minus dan plusnya. Termasuk yang terjadinya kacamata yang mengalami lensa tidak merata. Ya, ini yang disebut dengan astigmatisme itu. Astigmatisme ini kornea lengkung atau lensa tidak rata, sehingga perlu pakai lensa yang silindris. Rata-rata banyak yang silinder ini. Jadi kalau ngelihat yang garis lurus kayaknya agak belok tuh. Kacamata berapa? Minusnya berapa? Silindris enggak? Ya, silindris inilah yang disebabkan karena adanya lengkungan kornea atau lensanya tidak merata. Itu disebut dengan astigmatisme. Nah, yang tadi saya sudah bahas di depan sedikit, yaitu buta warna. Ini tidak mampu membedakan warna karena kerusakan pada sel kerucut dan keturunan, dan belum ada cara untuk bagaimana untuk melakukan proses penyembuhan ya. Kalau udah buta warna, kemungkinan besar ya akan seperti itu seterusnya ya. Oke, sejauh ini ada pertanyaan nggak teman-teman? Ada yang suka pakai tetes mata? Atau ada yang pakai lensa kontak lens? Ada Pak, ada. Siapa, Sarah? Saya. Oh, Sarah yang pakai. Itu kenapa pakai? Saya kalau misalnya kayak keluar terus kacamata saya tuh kayak tuh suka turun kan, hidung saya tuh blesek ya Pak ya. Kalau misalnya hidungnya mancung kan stay itu kacamata. Nah kalau hidung saya kan blesek Bapak, jadi kayak kacamatanya turun mendarat terus gitu. Jadi saya Oke, karena kacamatanya belum ada yang ini ya, penahannya gitu ya. Sebenarnya bisa dimodifikasi kok kalau buat nahan ya. Tapi emang minus berapa? saya minus 4 apa 5 ya, saya rada lupa sih. Oh, lumayan tinggi juga ya. Iya. Atau 5. Artinya kalau pakai kacamata memang udah ukurannya agak tebal juga, makanya agak berat juga ya. Iya, Pak. Agak berat sehingga dia penahannya juga agak kurang, akhirnya turun lagi gitu. Iya. Tapi selama ini nyaman pakai kontak? Sejauh ini masih nyaman aja sih Pak, masih oke-oke aja, nggak pernah ada masalah juga. Tapi dibukanya itu sering dibuka atau jarang-jarang dibuka? Apanya Pak? Lensanya itu, kontak lensnya itu sering dipasangnya berapa lama, paling lama dipasang? Paling lama 6 jam sih Pak. Oh, 6 jam sudah dibuka, terus berarti punya cadangan dong kalau gitu ya? Jadi saya emang kalau pakai kontak lens untuk acara-acara atau emang pergi bermain Pak, dan itu kayak waktu 6-8 jam, enggak yang seharian full, saya juga nggak berani Pak. Oh, jadi kalau di rumah aja baru pakai kacamata gitu ya? Iya, kalau di rumah full pakai kacamata. Ya.
Karena memang si mata ini kan juga butuh oksigen buat masuk ke dalam ya. Kontak lens ini salah satu yang agak menghambat masuknya oksigen dari luar. Jadi memang nggak bisa pakai itu terlalu lama, terlalu full day ya. Ada orang yang malas buka, kemudian paksa pasang lagi. Hati-hati, takutnya iritasi pada mata. Atau ada juga orang yang udah mau expired, udah dekat-dekat masih pakai. Wah, itu kan bahaya. Sama kayak kita pakai tetes mata, tapi udah mau expired, tapi ditaruh ke bagian mata. Memang kontak lens sekarang modelnya macam-macam, warnanya macam-macam, ukurannya juga macam-macam, dan sangat membantu dalam menurunkan dari ketebalan dari kacamata yang digunakan. Ya gitu ya Sarah ya. Jadi kalau pakai kontak lens, kacamata nggak dipakai dong ya, sama sekali ya. Pusing Bapak jadinya. Pusing ya, betul. Karena fokusnya akan berubah. Dengan pakai kacamata, itu meletakkan dia jatuhnya bayangan di kuning itu. Udah pas gitu. Tapi udah pakai lensa, terus pakai kacamata, ya berubah jadinya. Makanya pusing. Nggak bisa lihat jadinya. Tuh. Oke, thanks Sarah sharingnya. Nah, saya akan coba ini juga tampilkan lagi beberapa gangguan mata di luar yang tadi ya. Kalau ini kan mata minus, mata plus, kemudian mata buta warna. Saya juga fokus ke bagian mata yang terjadinya katarak ya. Jadi kalau katarak ini normalnya seperti ini, kelihatan matanya di bagian hitam ini, hitam jelas gitu ya. Sedangkan katarak ini kekeruhan pada lensa mata yang mengarah kepada penurunan ketajaman visual atau cacat fungsional yang dirasakan oleh pasien. Ini kalau ada katarak ya kayak gini. Ini yang bagian sini sudah mulai terjadi adanya denaturasi protein di sini, adanya mulai kekeruhan, keruh di bagian mata hitam ini. Otomatis kalau melihat segala sesuatunya menjadi buram ya. Bagaimana penyakit katarak ini? Biasanya disebabkan karena adanya radikal bebas. Radikal bebas yang merusak pada lensa mata. Ngomong radikal bebas, teman-teman, apa sih radikal bebas? Anita, apa radikal bebas? Maaf, kenapa Pak? Radikal bebas itu apa, Anita? Radikal bebas kayak debu atau kotoran gitu Pak. Debu atau kotoran. Oke, itu termasuk radikal bebas nggak ya? Sylvie udah lama nggak open cam nih teman-teman? Yang memungkinkan open cam dong. Sylvia, apa tuh radikal bebas? Sylvie lagi di kamar mandi, Pak. Anda tahu ya? Itu dia ngechat di Itu dia di chat box, Pak. Oh, ada chatbox. Saya nggak baca. Oke. Abdul Hafiz, apa tuh radikal bebas Abdul Hafiz? Abdul Hafiz, Apa ya Pak? apa? Apa tuh? Yang saya tahu pemahaman radikal Pak. Wah, apa tuh pemahaman radikal? Ya itu Pak, penyimpangan-penyimpangan. Penyimpangan apa dulu nih? Jelasin dong. Sama siswa nggak clear dalam menjelaskan. Ayo dong, Fiz. Radikal bebas apa? Yang radikal deh. Kalau yang saya tahu radikal itu ya biasa itu dalam keagamaan Pak. Pemahaman-pemahaman radikal gitu. Ada yang misalkan. Kalau menurut saya itu Pak. Kalau konteksnya dengan mata apa? Konteksnya dengan mata. Kan ini radikal bebas nih, ngerusak lensa. Kira-kira apa nih? Apa ya?
Ayo anak farmasi harusnya tahu nih radikal bebas, antioksidan. Udah biasa dong dengar antioksidan, radikal bebas. Sebelum Radikal bebas itu ini Pak molekulnya lepas satu sehingga selnya jadi rusak. Molekul uh, elektronnya melepas satu dari oke. molekul pasangan. Jadi suatu senyawa yang kehilangan satu elektron terluarnya gitu kan? Farmasi kan udah belajar dong di Iya. kimia ya. Elektron terluarnya hilang. Ketika dia nggak punya elektron terluar, akhirnya dia mencoba mencari pasangan. Sama orang kalau belum punya pasangan dia kan cari pasangan. Cuma permasalahannya si radikal bebas ini dia mencari atau mengambil pasangan orang yang sudah punya pasangan. Nah, ketika dia ngambil orang yang udah punya pasangan, gantian yang punya pasangan ini galau, pasangannya diambil, dia ngambil lagi pasangan orang lain. Itu loh yang terus terjadi sehingga menyebabkan terjadi mutasi gen. Nah, si radikal bebas ini contohnya apa? Contohnya cahaya sinyal UV sekarang ini juga, kemudian cahaya handphone teman-teman, laptop ini juga memancarkan radikal bebas loh. Ketika dia masuk ke tubuh ke mata, dia akan mengambil elektron yang ada pasangan elektron di bagian mata kita. Sehingga di lensa mata pun juga akan mengalami kerusakan akibat radikal bebas ini. Akibatnya apa? Kalau sudah terjadi radikal bebas menyebabkan kerusakan pada lensa, nanti lensa ini akan menjadi teroksidasi, kemudian terjadi kerusakan pada proteinnya. Ada enzim proteolitik di situ menghancurkan si protein yang ada di bagian lensa mata. Kalau terjadi denaturasi protein, protein itu terjadi penggumpalan di situ, agregasi. Sehingga bobot molekulnya proteinnya menjadi lebih tinggi. Kalau lebih tinggi apa yang terjadi? Lensanya nantinya mengeruh. Kalau mengeruh apa yang sebabnya? Itulah yang disebabkan dengan terjadinya katarak. Jadi yang namanya katarak itu lensanya yang keruh. Keruh kenapa? Karena adanya kerusakan atau kehancuran dari protein di bagian lensa itu. Proteinnya hancur, ya akibatnya menyebabkan terjadi. Ya. Apa gejalanya? Ya tentu pandangan jadi kabur. Ini normal kalau ngelihat kayak gini gedungnya. Tapi kalau sudah terjadi katarak, ya tahap awal sudah mulai nih bangunan itu kok sudah mulai agak kabur. Lama-lama kalau kalau dibiarkan benar-benar nggak kelihatan sama sekali. Tapi kalau udah seperti ini biasanya sudah kelihatan nih pandangan kabur, udah mulai sulit membedakan warna. Warna ini mana itu udah mulai. Itu gejala-gejala awal dari suatu kondisi terjadinya katarak. Kemudian malam, kalau pada malam hari yang tadinya malam pasti semua orang akan lebih gelap. Tapi kok lebih gelap lagi ya dibandingin sebelumnya. Karena kalau katarak ini pada malam kita masih, kalau ada sedikit cahaya kita masih bisa lihat. Ini cahaya udah mulai lebih banyak tapi kok kurang bisa melihat. Biasanya kalau kendaraan malam hari itu bahaya sekali ya. Apalagi kalau bawa kendaraan di tol ya, itu sangat berbahaya. Kemudian bermasalah matahari. Kalau melihat matahari silau sangat-sangat mengganggu gitu. Sangat-sangat menggandangan. Itu udah mulai udah gejala-gejala katarak nih. Sering berganti kacamata karena kurang jelas. Tiba kok ke dokter mata atau datang ke optik, nambah terus minusnya atau berkurang atau nambah kayak gitu. Atau pandangan ngelihatnya itu double. Itu sudah mulai ngelihat sesuatu itu kayak dua gitu. Yang tadinya cuma satu-satu, ini kok kayaknya udah mulai dua. Udah mulai kayak orang sudah mulai keliengan ya. Ngelihat benda itu udah gabung jadi dua gitu. Itu salah satu gejala nanti yang disebut dengan katarak itu. Dia ada kongenital, ada juvenil, ada juga yang senil. Kalau katarak kongenital ini katarak sudah terlihat pada usia di bawah 1 tahun. Ini terjadi biasa pada anak-anak ya, kerusakan pada mata, ketahuan pada anak-anak di bawah 1 tahun. Pada saat bayi biasanya terjadi seperti itu dan tindakannya memang harus dilakukan operasi. Kemudian ada juga katarak juvenil terjadi sesudah usia itu 1 tahun dan paling banyak itu ya katarak senil ini. Katarak yang terjadi biasanya pada usia di atas 50 tahun ya. Bahkan sekarang sudah banyak yang di 40-an sudah mulai ada katarak. Ya, karena saking kuatnya radikal bebas yang mengganggu pada kerusakan pada lensa mata.
Kemudian katarak ini juga kelihatan matang atau enggaknya juga. Ada yang dikatakan tingkat kematangannya masih bisa melihat sebagian, kayak gini nih. Imatur, separoh, jadi dia bisa dilihat separoh. Ada juga yang matur, ini sudah tertutup kabut seluruhnya. Ada juga yang paling parahnya itu udah hipermatur, udah terlalu mateng, sudah keluar cairan dari kapsul yang keras sehingga mengganggu jaringan sekitarnya. Ini yang bahaya, bisa menyebabkan kebutaan kalau udah terlalu mateng. Biasanya tertutup kabut ini sudah biasa dilakukan tindakan operasi, biasanya ganti dengan lensa ya, ada lensa baru ditambahkan dimasukkan ke dalam. Makanya orang-orang pasca operasi katarak yang tadinya matanya minus, ketika sudah operasi katarak kok matanya malah normal gitu. Karena memang disesuaikan ukuran lensanya dengan ukuran matanya sehingga matanya melihat dengan lebih baik gitu ya. Itu disebut dengan katarak. Apa yang dilakukan katarak ini adalah cara pembedahan katarak dengan mengangkat lensa yang terjadi katarak ini. Ada ekstrakapsular, operasi katarak insisi minimal, vakuemulsifikasi, dan juga ekstraksi katarak intrakapsular namanya. Itu macam-macam. Kalau ekstrakapsular, tindakan pembedahan di mana dilakukan pengeluaran nukleus lensa dan korteks dengan cara memecah atau merobek kapsul lensa anterior. Ini dirobek, kemudian dikeluarkan tuh si lensa. Kelebihannya dapat diinsersi, dapat dipotong gitu ya. Tapi kekurangannya juga banyak. Dia tidak dapat dilakukan untuk penderita yang mengalami uveitis kronis yang aktif. Jadi ada gangguan pada UV matanya itu kekurangan tidak bisa digunakan. Dan bisa dilakukan pada usia-usia di bawah 40 tahun tadi ya, kalau memang sudah terjadi kerusakan pada mata, terjadinya katarak pada usia-usia yang di bawah 40 tahun, itu sudah mulai. Ini perlu ke sini ya, ke bagian-bagian katarak-katarak ini, karena di bagian-bagian ini nanti teman-teman tinggal baca aja, sekedar tahu. Kemudian selain itu, ini nggak usah sampai ke sini. Nah, saya akan masuk ke bagian kerusakan mata di bagian berikutnya. Itu ada namanya glaukoma ya. Ini kalau terjadi glaukoma, ini salah satu kondisi mata yang cukup serius ya. Kondisi mata yang cukup serius, di mana kalau tidak ditangani dengan baik, kalau tidak diobatin, ini bisa menyebabkan terjadinya buta permanen, nggak bisa disembuhkan lagi. Ini salah satu penyakit di mana tekanan cairan bola mata menjadi terlalu tinggi. Kalau cairan bola mata terlalu tinggi, akibatnya dia merusak serat lembut yang ada di saraf optik pada mata. Kalau sarafnya sudah rusak, ya, kalau sarafnya sudah bermasalah, artinya apa? Artinya nanti ya sarafnya ini walaupun cahaya ke dalam tetap bisa masuk dengan baik, tuh jatuhnya tetap di tempat yang pas gitu ya, tidak perlu pemakaian kacamata minus atau plus, semuanya normal di bagian depan, tapi meneruskan ke otaknya yang bermasalah, ya kita nggak bisa lihat juga gitu. Karena itulah yang nantinya akan mendefinisikan apa yang kita lihat. Perlu nantinya untuk melakukan penghantaran ke otak kita seperti apa yang kita lihat. Itu salah satu glaukoma ini. Tipe-tipe glaukoma ini ada 4 ya, ada kongital atau acquired, ada primer, sekunder, ada open, ada juga normal atau naik. Beda-bedanya gini. Kalau yang kongenital disebabkan karena kelainan genetik biasanya. Biasanya mengganggu pembuangan aqueous humor secara normal. Jadi cairan pada mata di bagian aqueous humor di badan siliari tadi itu terganggu. Sehingga kalau terganggu akibatnya apa? Tekanan bola matanya menjadi meningkat. Kalau tekanan bola mata meningkat akan menekan si bagian sarafnya tersebut gitu. Dan ini diakibatkan karena kelainan genetik atau acquired, didapat. Dia nggak mau dari keluarga atau dari orang tua mengalami terjadinya glaukoma ini. Ada juga glaukoma yang primer atau sekunder ya. Primer atau sekunder ini pengaliran darah ke jaringan berakibat kurangnya suplai oksigen dan nutrisi. Penurunan aliran darah ke jaringan sehingga nutrisi yang diperlukan oleh mata berkurang, kemudian oksigen diperlukan oleh mata itu berkurang sehingga tekanan pada saraf optiknya langsung merusak serabut saraf yang ada di retina. Itu
salah satu, sehingga menghambat pembuangan aqueous humornya nanti. Itulah yang akhirnya menyebabkan salah satunya juga tekanannya menjadi meningkat. Ada juga glaukoma primer dan sekunder ya. Ini mirip yang tadi. Kemudian ada juga tipe glaukoma yang disebut dengan kelainan genetik. Sebentar, ini agak ke... Nah, si glaukoma ini berdasarkan kelainan genetik juga salah satunya. Dia disebabkan karena penyebab penyakit tertentu ya. Ada yang terbuka, ada yang sudutnya tertutup. Kalau terbuka ini di bagian sini sudutnya akan lebih luas, akan terbuka antara si sarafnya dengan si bagian pembuangan dari aqueous humor ini. Jadi berdasarkan terbuka tertutupnya adalah pembuangan aqueous humor. Aqueous humor itu cairan di bola mata tadi ya, cairan yang di bola mata yang membantu untuk kita bisa untuk melakukan pergerakan di mata. Ketika aqueous humor ini bermasalah atau tertutup alirannya, dia akan menyebabkan terjadinya glaukoma yang disebut dengan kongenital ini, cacat mata genetik atau Querette glaukoma. Itu beberapa hal ya yang tentang glaukoma. Ini pengobatannya nanti tidak perlu sampai sejauh itu. Nah, yang terakhir ini ada beberapa bagian-bagian dari mata, bagian-bagian mata yang perlu kita ketahui juga di bagian luar. Tadi kita banyak ngomongin di bagian dalam, ada bagian dalamnya, di lensanya, di belakang ya, ada sarafnya, tapi ada juga bagian luar dari mata ini, yaitu ada sistem lakrimal, sistem yang berhubungan dengan kelenjar-kelenjar lakrimal ya, bertanggung jawab memasukkan air mata. Kemudian ada juga kelenjar meibomian dan juga ada lapisan pada air mata. Itu nanti kita lihat bagian-bagian dari tersebut. Yang pertama sistem lakrimal. Jadi sistem bertanggung jawab dalam menghasilkan air mata ya. Jadi dia posisinya ada nih, kelenjar-kelenjar salurannya itu, kelenjarnya ada di sini, lakrimal di bagian atas mata kita. Bagian mata atas ini. Itu disebut dengan kelenjar lakrimalis. Ada saluran, nanti saluran inilah yang nanti akan mengeluarkan di bagian kantung lakrimalis ini. Ada saluran-salurannya. Kemudian ada juga saluran nasolakrimalis, saluran ke hidung. Makanya orang kalau habis nangis, kadang-kadang di hidung pun juga keluar cairan ya. Nangis, kemudian juga banyak keluar sekret dari hidung juga. Itu salah satu karena dia berhubungan. Sistem lakrimal ini dibagi menjadi 3 bagian. Dia sistem sekretori, dia memproduksi dari komponen air mata. Kemudian ada sistem distribusi yang menyebarkan air mata ke permukaan kornea dan konjungtiva bagian depan. Dan juga ada sistem ekskretori, menyediakan pembuangan air mata dari mata. Ini dari mulai dia produksi di dalam, distribusi keluar, sampai dia mengeluarkan di bagian mata. Sehingga di bagian mata keluarlah air mata. Itu di sistem lakrimal inilah yang bertanggung jawab dalam proses pengeluaran, menghasilkan, dan juga mengatur kelembaban pada mata. Ini penting juga, mata jangan terlalu kering, karena perlu juga mata itu ada pelembabnya ya, maka lakrimal ini berfungsi dengan baik. Kemudian ada kelenjar meibomian. Ini terletak pada kelopak. Ya, di kelopak mata kita ada kelenjar ini menghasilkan substansi lemak berminyak pada permukaan air mata. Mencegah penguapan air mata dan juga menjaga kelopak mata atas dan bawah agar tidak lengket saat berkedip. Kita kan terus berkedip ya. Kalau kita tidak ada kelenjar meibomian ini, tidak ada semacam kayak pelumas lah. Karena dia menghasilkan lemak. Jadi kayak berminyak, menyebabkan kita menjaga agar mata itu tidak lengket ketika kita berkedip ya. Itu salah satu kelenjar meibomian. Kemudian ada air mata. Jadi fungsi air mata ini tentu banyak juga, membersihkan benda asing dari mata. Jadi tidak hanya sedih aja ya. Jadi juga memang kalau ada benda asing masuk, dia akan masuk, kemudian air mata ini berfungsi untuk membersihkan agar benda asing ini cepat dinetralisir tuh supaya tidak terlalu mengganggu. Kemudian juga membawa nutrisi dan oksigen ke bagian kornea untuk menjaga agar kornea tetap sehat. Kita maka orang banyak minum vitamin untuk mata, vitamin A, yang nutrisi itulah yang nanti akan dibawakan ke kornea. Kemudian juga kalau mau pakai tetes mata, pakai antibiotik misalnya, air mata itu juga berperan dalam membunuh mikroorganisme di kantong-kantong konjungtivitis ya, gangguan pada mata, matanya belekan, itu salah satu yang terjadi.
Dan ini bisa membantu untuk membunuh mikroorganisme. Dan tentu menghaluskan juga permukaan kornea dan memperbaiki kualitas untuk melihat. Ya. Jadi kalau lapisan air mata ini ada lapisan lemak, lapisan cairnya, ada juga lapisan yang kayak kentalnya, mukus. Kalau yang lapisan lemak ini dihasilkan dari kelenjar meibomian tadi, mencegah air di bagian bawah dari penguapan, supaya nggak kering matanya. Kemudian lapisan liquid ini diproduksi oleh kelenjar lakrimal tadi ya, lapisan air mata. Kemudian juga lapisan mucin, ini sel goblet, dia menghasilkan mukus tuh di konjungtivita, membuat kornea dapat dilewati air mata dengan lancar. Ya, itu salah satu lapisan mucin yang ada di bagian mata. Nah, kemudian pada mata ini juga ada terjadi sindrom dry eye, ya, sindrom mata kering, di mana terjadi penurunan secara jumlah atau kuantitatif maupun kualitatif produksi air mata pada kekeringan pada permukaan mata. Dan ini biasanya terjadi pada usia-usia lanjut, kadang-kadang udah matanya sudah mengalami kekeringan usia lanjut, atau tadi ya teman kita pakai lensa kontak. Nah ini penting juga nih menjaga jangan sampai terjadinya sindrom dry eye syndrome ini. Itu bisa menyebabkan nantinya produksi air matanya menjadi berkurang sehingga matanya menjadi kering. Penggunaan obat-obatan itu juga banyak, antibiotik tertentu itu juga salah satu efek sampingnya juga menyebabkan gangguan pada mata ya. Faktor lingkungan, cuaca terlalu ekstrim, terlalu panas, itu juga menyebabkan dry eye syndrome serta terlalu lama menatap monitor ya. TV kah, handphone kah ya, terlalu lama melihat itu juga bisa menyebabkan terjadinya sindrom dry eye ini. Matanya menjadi kering. Apa akibatnya kalau terjadi sindrom dry eye ini? Ya, yang adalah terjadinya peradangan sehingga kerusakan pada jaringan lapisan pada mata. Kalau udah kering-kering banget, dia mudah inflamasi, mudah bengkak, mudah gatal, mudah iritasi. Kadang-kadang kita kucek-kucek gitu ya mata, lama-lama nanti produksi air matanya semakin berkurang. Kalau sudah semakin berkurang, apa akibatnya? Refleks penguap air mata jadi bermasalah, terjadinya sumbatan kelenjar lakrimal atau kelenjar lakrimalnya juga bermasalah. Atau penguapan airnya jadi berlebihan, sehingga menyebabkan kerusakan pada kelenjar meibomian. Tingkat kedipnya menjadi lebih rendah, orang berkedip dia agak sering. Dan yang lain-lain juga takutnya menyebabkan terjadinya lens kontak juga bisa salah satu menyebabkan terjadinya tadi ya, sindrom dry eye. Jadi mata kering itu juga salah satu permasalahan yang terjadi pada orang-orang bekerja lebih banyak karena mereka menggunakan monitor ya, harus dilihat terus-menerus, tambah lagi dengan cuaca yang semakin panas ya, atau kondisi AC pun juga yang seharian juga terus-terusan AC itu juga menyebabkan kelembapan mata juga bermasalah ya. Nah, gejalanya biasanya matanya menjadi gatal, atau matanya merah, atau mata itu seolah rasanya itu kayak berpasir ya. Bukan berpasir beneran, tapi kayak ada benda-benda di bawah itu gitu. Itu gejala-gejala terjadinya sindrom dry eye. Dan juga adanya sensasi rasa terbakar ya. Jadi seolah kayak mata itu perih, sakit, gatal, dan juga merah ya. Merah dan kayak meradang. Itu salah satu gejala-gejala kalau matanya memang terjadi sindrom dry eye ini. Dan biasanya pengobatannya macam-macam ya. Pengobatannya tentu environmental ya, edukasi, kemudian menghilangkan terjadinya ke posisi tempat-tempat yang tidak terlalu cuacanya ekstrim. Kalau memang sudah tidak bisa dilakukan seperti itu, biasanya diberikan pengobatan-pengobatan ya secara topikal, ada diberikan artificial tears ya, tetes mata buatan, kemudian juga pakai obat-obatan untuk ini ya, anti peradangan, omega 3 biasanya diberikan juga, itu salah satu. Tapi kalau udah terlalu parah, kadang-kadang perlu juga dilakukan tindakan operasi kalau memang terjadi kerusakan pada proses pembentukan air matanya. Kalau yang lain-lain biasanya pakai kontak lens, itu juga salah satu cara, tapi kontak lensnya memang harus sering-sering diteteskan dengan cairan penetesnya.
Karena kalau tidak diberikan cairan penetes, justru kontak lens inilah juga salah satu yang menyebabkan terjadinya sindrom dry eye ini. Ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman untuk materi mata ya. Materi mata ini saya lebih menekankan kepada gangguan mata secara umum ya. Tapi kalau ada mata-mata yang lain terjadinya gangguan-gangguan pada mata, ada yang operasi lasik lah ya. Itu saya tidak sertakan di sini. Walaupun itu termasuk salah satu pengobatan pada mata minus ya. Itu berusaha bagaimana korneanya dipotong, dibuat titiknya tetap pas, tapi dilihat cocok apa enggaknya. Dan biasanya pada usia-usia yang sudah dewasa, karena kalau pada anak-anak itu tidak boleh dilakukan. Karena matanya masih berubah, masih berkembang, ukurannya masih berubah, sehingga tidak dilakukan. Ada pertanyaan? Teman-teman, ada adik? Mau nanya. Bapak mau nanya? Iya dah. Oke, Putri dulu deh. Mau nanya Pak, kan saya punya teman. Nah, dia tuh sering banget pakai softland. Sampai dia mandi pun dia pakai. Kadang juga ke bawah tidur softlandnya. Nah, setelah dia buka softlandnya, matanya jadi layu. Jadi aneh gitu kelihatannya. Kalau dia pakai softland nggak aneh, tapi kalau dia buka aneh. Itu kenapa, Pak? Oke. Si softland ini kan salah satu benda asing ya, benda asing yang kita tempelkan ke mata secara langsung. Jadi tempel di bagian lensa depan kan, tak di bagian depan mata. Tujuannya apa nanti? Ya dia akan membantu untuk meletakkan supaya titiknya itu pas di bagian mata. Itu makanya softland ini juga ada ukurannya kan. Softland ukuran minus persis kayak kacamata lah, setengah, 1 maksimal sampai di 10 ada juga softland ini untuk ukurannya ya, ukuran softland. Sehingga kalau orang pakai kacamata misalnya minusnya 12, softland adanya minusnya cuma sampai 10. Artinya dia nyambung lagi dengan kacamata 2 lagi gitu supaya tercapai 12. Itu kan tujuannya seperti itu softland. Tapi permasalahannya si softland ini kadang-kadang orang agak ribet masang, agak ribet buka. Masang kan harus taruh, dibersihin dulu, rendam lagi, bersihin, taruh di tangan. Kemudian mau naruh di matanya pun juga harus ngepas kan di bagian lensa tengah-tengah itu. Udah pas kayak gitu, akhirnya kalau mau beraktivitas, mau mandi lah misalnya. Mau mandi itu kan kadang, aduh buka lagi, repot gitu kan. Ini kan salah satu kondisi yang memang orang akhirnya membuat malas ya buka tutup. Kalau kacamata kan tinggal buka taruh. Kalau softland kan harus ngambil di mata itu kan pakai ujung jari kan ya. Ujung jari tarik kanan, tarik kiri, pegang terus cabut keluar. Nah, itu yang akhirnya banyak orang yang tidak patuh dalam proses pakai lepasnya sehingga dibawa ke mandi, dibawa ke yang lain-lain. Akibatnya apa? Akibatnya namanya benda asing nempel terlalu lama di bagian mata, khawatirnya terjadinya kerusakan di bagian belakangnya kalau memang pemakaiannya tidak sesuai dengan aturan ya, terlalu lama itu salah satu. Sehingga pada saat dibuka kesannya matanya kelihatan layu kelihatannya, karena kalau matanya itu layu apa enggaknya biasanya udah terlihat dari bentuk struktur matanya. Tapi kalau layu karena posisi matanya itu memang pakai softland terus, itu biasanya memang akan kelihatannya agak layu gitu ya. Walaupun softland ini salah satu yang membuat mata seseorang itu bisa menjadi semacam tajam kelihatannya. Karena dia kan warna macam-macam. Ada warnanya coklat, ada warnanya agak sedikit biru, tergantung orang mau pakai apa. Sehingga pada saat dibuka, orang udah biasa, kayak tadi ya, udah lihat matanya agak tajam nih, warnanya mungkin hitam atau agak biru. Ketika dibuka, ganti dengan mata asli. Terkesannya matanya agak layu, tapi layu sampai lemah banget, itu sih nggak sampai segitu. Cuma iritasi di bagian mata, iritasi bagian korneanya, bagian lensanya itu sering terjadi pada pemakaian softland ini. Gitu. Dan makanya perlu softland pun orang kadang pemakaiannya cukup lama. Karena softland juga banyak ada expired date-nya. Expired date-nya itu jangan terlalu dekat. Ada orang yang nggak terlalu memperhatikan itu. Pakai terus. Bahkan ada orang memakai sampai robek
baru tuh beli yang baru. Padahal softline beda dengan kacamata ya. Kacamata emang bertahun-tahun. Softline paling hitungan bulan itu biasanya harus ganti baru lagi gitu. Kayak gitu tuh. Ya, Putri. Iya, Pak. Makasih, Pak. Oke, thank you Putri ya. Tadi Ananda kenapa? Gimana Ananda? Bapak Nanda mau nanya. Bener gak sih Pak yang Hmm. kalau misalnya means-nya terlalu tinggi nanti kita nggak bisa lahiran normal? Kalau minus tinggi bisa nggak kalau lahiran normal? Itu siapa yang bilang? Oke, banyak gitu yang bilang kalau misalnya means-nya jangan tinggi matanya minnya jangan tinggi-tinggi nanti nggak bisa lahiran normal. Ada banyak orang tua ngomong kayak gitu. TikTok juga banyak gitu Kak, kayak dokter edukasi gitu kan. Iya. Banyak yang bilang juga kayak gitu. Saya juga deg-degan nih, katanya. Katanya pas dia ngeden gitu kan jaringannya kayak tertekan gitu ya. Jadi sarafnya kena ke mata gitu. Berarti sebelum lahiran lasik dulu dong, Pak. Iya, Pak. Biar Enggak gitu juga tahu. Gimana? Aku Ada pernah baca nggak? Nah, aku pernah baca gini Pak, Yusnia tuh jadi kayak sebelum ada tuh yang artis apa ya, gitu kalau nggak salah. Jadi dia minus matanya itu 5. Tapi dia bisa lahiran normal, tapi karena atas persetujuan dari dokter mata, jadi dia konsultasi dulu ke dokter mata sebelum lahiran normal. Tuh. Jadi Artinya nggak dia ujuk-ujuk langsung operasi. Jadi dia pertama itu konsul apakah bisa dia lahiran normal. Kata dokternya bisa asal memang kalau memang dipastikan dia juga kuat gitu buat ngedennya itu Pak katanya. Itu juga ada pertimbangan lah surat-surat kayak gitu kalau nggak salah. Nah, sebenarnya kalau udah kondisi mata yang tidak boleh melahirkan secara normal itu kalau minusnya terlalu tinggi. Jadi minusnya terlalu tinggi itu kalau minusnya itu di atas 5 gitu. Itu disarankan memang tidak lahirnya secara normal karena benar tadi pada saat dia ngedan itu bisa menyebabkan retinanya menjadi robek ya saat melahirkan, dikhawatirkan menyebabkan itu. Karena ibu hamil itu kan ngeden ya, terjadi rentan mengalami pendarahan pada retinanya berupa terbentuknya pembuluh darah baru di retina, kemudian juga mengalami kerusakan retina dan memperburuk kalau terjadi kondisi yang lahiran pada normal. Memang harus perlu konsultasi sih pada dokter mata ya, untuk melihat kira-kira gimana nih dengan minus yang cukup tinggi ini, apakah memang perlu dilakukan operasi sesar gitu ya. Itu bisa. Jadi salah satu tindakan dilakukan segera ketika terjadinya kerusakan pada mata. Tapi itu biasanya memang ditambah lagi dengan kondisi-kondisi yang lain. Contohnya apa? Kondisi yang memang pasiennya mengalami gangguan pada tensi. Dia sudah hipertensi juga nih. Itu yang dikhawatirkan terjadinya istilahnya kalau orang melahirkan bisa menyebabkan terjadinya kecacatan bahkan kebutaan. Ada yang tahu? Saya lupa namanya. Namanya tuh yang salah satu gangguan terjadi pada saat kelahiran. Wah, nanti di searching lagi ya. Itu yang terjadi pada teman saya tuh. Teman saya yang terjadi operasi pada saat mau operasi, tensinya tiba-tiba tinggi. Ketika tensinya tiba-tiba tinggi, dokter menyarankan segera dilakukan operasi. Awalnya dia mau normal, tapi ternyata tensinya tiba-tiba tinggi. Segera dilakukan tindakan operasi. Preeklamsia, saya lupa. Preeklamsia. Kondisinya kayak gitu, apalagi pengalaman anak pertama preeklamsia, kedua wajib segera dilakukan monitoring tuh dari awal. Supaya apa? Supaya lahirannya itu bisa segera dilakukan, jangan sampai tensinya lagi tinggi. Karena kalau tensinya lagi tinggi, itu akibatnya menyebabkan terjadinya pecahnya pembuluh darah di mata. Ya, itu salah satu komplikasinya. Itu teman kantor saya dulu pernah kayak gitu. Dia kena preeklamsia pas lahiran, tinggi tensinya, tetap diburu-buru disesar,
begitu lahir, anaknya lahir, dia hanya bisa dengar suara. Dia nggak bisa lihat sama sekali anaknya waktu lahir. Sampai usia anaknya itu jalan 5 bulanan, baru dia mulai kelihatan sedikit-sedikit. Udah mulai kelihatan. Udah anaknya udah mau jalan, baru matanya sudah mulai agak ngeliat, anaknya baru kelihatan tuh. Tapi masih sulit membedakan antara siang dan malam. Malam itu, siang tuh seolah kayak malam gitu. Malam tuh benar-benar gelap, dia nggak bisa lihat. Lama-lama udah mulai terang, bertahap. Dia agak sulit membedakan trotoar dan jalan. Jadi parah ya kalau udah kejadian pada mata ini, memang dia bertahap-tahap terus. Kalau sekarang sih udah normal orangnya. Tapi itulah yang dikhawatirkan pada kondisi terjadinya gangguan pada mata ya. Termasuk kalau yang tadi yang perlu dilihat kira-kira boleh lahiran normal apa enggak, dengan cara melihat dari sisi tensinya berapa. Kemudian juga dilihat minusnya berapa. Kalau minusnya di atas 5 memang berisiko kalau terjadinya operasi lahiran secara normal. Itu disarankan memang lebih ke sesar. Kurang lebih kayak gitu tuh Ananda. Bapak, cara bikin minsnya turun gimana sih Pak? Min saya udah 4,5, Bapak jadi takut. Ya, kalau minus itu kecenderungannya nambah, kecenderungannya. Kenapa? Jarang minus itu yang berkurang ya sejauh ini ya. Tapi perlu diberikan nutrisi-nutrisi mata lah. Ketika mata ini minusnya udah cukup tinggi, yang dilakukan apa? Nutrisi-nutrisi mata tuh perlu diminum. Misalnya blackberry, kayak obat-obatan banyak kan, vitamin mata itu salah satu membantu. Kemudian yang kedua, ya matanya jangan sampai lelah banget. Kalau terlalu lelah, itu yang menyebabkan akomodasinya tambah maksimum. Refraksinya semakin kuat, sehingga nanti ketika terjadi itu minusnya jadinya nambah. Oh, ternyata setahun lagi nambah lagi. Itu bisa semakin meningkat kalau memang kondisi polanya tidak dijaga ya. Baca sambil tidur, itu salah satu. Menambah minus itu bisa. Tapi kalau menyebabkan minus itu belum ada penelitian. Tapi menambah minus itu kemungkinan bisa. Kenapa? Karena ketika orang minusnya nambah, itu akibat dari matanya terlalu berakomodasi maksimum. Terlalu melihat terlalu dekat, itu bisa menyebabkan minusnya nambah. Jadi memang apa tadi yang dilakukan, biasanya dilakukan kayak tadi, baca sambil tidur, baca terlalu lama, itu dikurangin. Sama satu lagi ya vitamin mata, udah mulai tuh Ananda. Vitamin mata diminum, vitamin A misalnya, itu udah biasa membantu dalam penglihatan ya, mempertajam penglihatan juga bisa. Kayak gitu. Gitu Ananda, emang sekarang minus berapa? 4,5? Ya, 4,5 silindernya 1. Ya. Udah. Jadi kalau mata, orang tua juga mata berarti minus juga ya orang tua ya. Kenapa Pak? Bapak nge-lag gitu jaringan Anda nggak bagus. Kenapa Bapak? Oh, kalau orang tua minus juga? Kalau mama Maya itu plus, tapi karena usia dari kecilnya nggak pakai kacamata. Kalau 40-an biasanya pasti plus. Iya. Tapi nenek atau kakek mungkin ada yang kacamata. Iya, nenek pakai kacamata. Ya, itu juga pengaruh. Iya, tapi keluarga turun. nenek Nanda semua, keluarga mama Nanda semua pakai kacamata semua, dari om-om sampai tante-tante pakai kacamata. Iya, itu salah satu genetik itu ya yang menyebabkan tidak pasnya jatuhnya pada titik kuning mata itu. Tapi memang yang tadi itu tetap diperlukan matanya jangan terlalu lelah lah. Kalau terlalu lelah itu salah satu yang menyebabkan terjadinya nambah terus minnya. Gitu Ananda. Bapak, saya mau nanya. Ya, Sarah. Kalau misalnya ibunya kan kalau anak itu bisa kena
pakai kacamata minus langsung gitu kan, karena kemungkinan ibunya atau bapaknya, yang paling deket kan ibunya atau bapaknya pakai kacamata ya Pak. Terus kalau misalnya bapaknya nggak pakai kacamata, terus ibunya lasik gitu Pak, itu bisa mengurangi ini nggak sih Pak, mengurangi kecenderungan untuk anaknya itu pakai kacamata? Kalau lasik itu kan tindakan terakhir ya, bukan tindakan yang dia akan membuat keturunannya nggak berpengaruh gitu. Lasik itu kan teknologi yang baru ada di tahun 80-an lah. 80-an di Indonesia pun baru masuk paling tahun 90-an ya, 97. Ya kurang lebih udah 20 tahun lah lasik ini dilakukan. Artinya apa? Kalau dia tidak melakukan lasik, ya secara genetik kan tetap udah diturunkan. Lasik itu kan antisipasi setelah terjadinya untuk matanya biar benar-benar berkurang ya minusnya. Itu tindakan belakangan. Tapi kalau tindakannya tidak akan merubah dari genetiknya, gitu Sarah. Tetap pasti akan genetik udah diturunkan. Lasik pasti ibunya udah berumur berapa tuh? Padahal dia anaknya udah ada misalnya, udah diturunkan lebih dulu tuh genetiknya. Dan lasik itu memang perlu dilihat usianya sudah usia dewasa. Kemudian juga cocoknya gimana. Ada juga banyak efeknya juga ya. Tidak serta-merta benar-benar menghilangkan. Nanti lasik nih, kemudian minusnya normal. Tapi kadang minus mata kan nambah. Mulai lagi dari setengah, mulai dari seperempat, mulai lagi sampai 1. Ya kayak gitu lasik ini. Tidak serta-merta benar-benar normal seterusnya, seumur hidup enggak. Misalnya usianya udah 40 sampai dengan usia 60 mungkin sampai dia meninggal misalnya berapa gitu, itu pasti nanti minusnya akan nambah-nambah lagi sesuaikan dengan kondisi matanya ya. Ada yang nambahnya seperempat, ada yang setengah, ada yang sampai 1, tapi tidak setebal yang sebelumnya. Itu bisa. Tapi lasik ini salah satu inovasi lah ya. Salah satu inovasi yang memang sangat membantu ketika orang-orang membutuhkan matanya itu supaya bisa melihat dengan baik lagi gitu. Itu salah satu tindakan dengan memotong si korneanya itu ya supaya titik jatuhnya itu benar-benar jatuh di bagian bintik kuning tadi. Gitu, Sarah? Oke, baik Pak. Oke. Ada lagi? Bapak Nanda mau nanya lagi Bapak. Oke, Nanda. Bapak kan dari dari kecil tuh waktu kecil tuh Nanda tiap hari tuh mimisan terus ya, panas gitu mimisan. Itu termasuk ini nggak sih ngaruh ke mata juga Bapak? Oh, kalau itu agak berbeda ya, dengan Oh, karena itu beda di konsepnya. beda konsepnya. Kalau di hidung tuh ada lapisan di bagian hidung itu yang pada anak kecil terutama ya, itu agak sensitif, mudah sekali terbuka. Jadi di bagian hidung, di bagian dalam itu ada pembuluh darah yang sangat terpengaruh oleh perubahan suhu. Ketika perubahan suhu agak panas ya, ketika dia panas dia akan vasodilatasi melebar. Ketika dia melebar, terkadang terbuka tuh si pembuluh darah di hidung itu, makanya darah keluar di pembuluh darah itu. Nah itu berbeda. Nanti tidak ada hubungannya dengan nantinya ke mata minus, ke yang lain-lain enggak. Biasanya secara umum anak kecil banyak yang seperti itu. Kadang-kadang kalau di bagian kanan aja, yang kirinya enggak gitu. Tapi nanti sambil bertambahnya waktu, tambahnya usia, otomatis di bagian itu sudah tidak terlalu sensitif dengan suhu. Dia juga tidak mudah sekali untuk melebar. Nah, itu nanti misalnya akan semakin berkurang. Kayak gitu. Oke, Pak. Kasih, Bapak. Oke, thank you. Ada lagi, teman-teman? Sambil absen dulu ya. Pak, izin bertanya, Pak. Gimana, Abdul Hafiz? Mau nanya tentang kebutaan, Pak. Kan kebutaan itu kan ada faktornya tuh, Pak. Ada yang dari lahir, ada yang tadinya dia lahir itu belum buta, tapi 15 tahun kemudian tiba-tiba buta karena alamiah gitu, Pak. Terus ada juga yang buta itu karena kepalanya kecelakaan gitu, Pak, kebentur, akhirnya buta. Nah, kebutaan itu
nyerangnya kemana sih Pak? Maksudnya bagian mata mana yang bikin dia itu buta? Bagaimana yang menyebabkan terjadinya kebutaan itu? Ya macam-macam. Yang namanya buta itu kita tidak bisa melihat sesuatu yang seharusnya ya. Itu dikatakan gangguan pada mata atau kebutaan. Bagian mana? Ada bisa bagian luar, ada bisa bagian dalam. Anterior, ada juga bagian posterior. Dan tadi yang kita bahas tadi ya. Kalau bagian anteriornya gimana? Bagian luarnya, bagian depannya gitu. Bagian depan itu kan ada macam-macam ya. Kayak tadi itu kita ada kornea, mata korneanya ternyata permasalahan nih. Di bagian kornea mata terjadinya kerusakan di kornea ya, sehingga menyebabkan terjadinya apa tadi yang sudah kita bahas. Pada bagian lensa ternyata bermasalah nih, terjadinya denaturasi protein. Lensa itu kan bagian paling depan tuh. Kalau di bagian depan yang terjadi permasalahan di lensanya, otomatis lensa depan ini keruh, protein ada di situ, akibatnya terjadi katarak. Orang katarak apa yang terjadi? Ya nggak bisa lihat, itu kan buta. Kalau dilakukan tindakan operasi supaya dia bisa lihat lagi. Tapi kalau kataraknya tidak diatasi, akibatnya apa? Ya matanya itu akan menyebabkan terjadinya buta permanen, nggak bisa lagi melihat. Itu salah satu yang terjadi. Atau bisa juga di bagian selain lensa, di bagian kornea di depannya itu ya, di kornea matanya juga teriritasi. Teriritasi kenapa? Tahu kasus novel Baswedan ya, KPK? Itu kan disiram dengan cairan dari luar, kita nggak tahu cairannya apa, asam sulfat pekat kah, asam klorida, pokoknya yang pekat-pekat dengan kadar yang tinggi disiramkan ke mata. Akhirnya kerusakan pada lensa matanya, korneanya juga rusak, lensanya rusak, bagian luarnya rusak, otomatis cahaya masuk ke dalam gimana? Cahaya nggak bisa masuk ke dalam. Kalau nggak bisa masuk ke dalam, apa yang terjadi? Ya kita jadi buta. Nah, itu salah satu yang bagian-bagian, masih kita ngomongin bagian depan tuh, yang menyebabkan terjadinya kebutaan tadi. Akibatnya apa? Nggak bisa lihat. Itu masih bagian depan. Kornea, lensa, itu mempengaruhi. Termasuk di bagian luarnya juga, masih bagian depan, itu ada namanya, yang tadi saya katakan, aqueous humor. Aqueous humor ini nantinya akan menyebabkan apa? Aqueous humor ini salah satu cairan di bagian mata yang menyebabkan tingginya tekanan pada bola mata. Bola mata kita ada pressure-nya, ada tekanan tersendiri. Ketika tekanan melebihi dari normal, biasanya di atas 24, itu menyebabkan nantinya dari situ akan menekan saraf-saraf optik. Jadi salah satu yang menyebabkan kerusakan mata, bagian posterior, bagian belakang, itu kerusakan pada saraf optik, saraf penglihatan. Kalau sarafnya rusak, bagian belakang, dia tidak bisa meneruskan impuls yang kita lihat itu ke otak. Kalau tidak bisa meneruskan ke otak, ya kita namanya buta juga jadinya. Akibatnya juga mengalami kebutaan juga gitu, walaupun yang terjadi di bagian belakang. Jadi ada anterior, ada posterior, bagian belakang gitu, bagian dalam, di dalam banget. Itu kalau kerusakan pada saraf-saraf optiknya, itu akibatnya apa? Kerusakan permanen. Itulah yang disebut dengan penyakit glaukoma. Glaukoma itu terjadinya penekanan pada saraf. Kalau saraf matanya udah rusak, tidak bisa meneruskan sampai ke otak, ya orangnya jadi buta. Jadi banyak hal yang menyebabkan terjadinya kerusakan pada mata ini yang akhirnya menyebabkan kebutaan. Kemarin teman saya tuh ketumpahan porselen. Jadi lagi bersihin kamar mandi, bukan kebutaan, bukan ketumpahan, kepercikan. Jadi kadar yang tinggi itu dia tuang ke lantai, begitu pakai saking kuatnya, mercik langsung ke arah mata kirinya. Mata kirinya langsung iritasi bagian luar, lensanya rusak. Lensanya rusak, kornea juga rusak. Dan sekarang dia bagian kirinya itu, ngelihatnya itu tinggal 30%. Jadi kayak orang lihat tertutup. Teman-teman kalau lihat naik kendaraan mobil ya, mobil lagi hujan deras, banyak cairan depan itu kan, kalau nggak pakai wiper kan kita nggak bisa lihat. Nah itu terjadi pada matanya sekarang yang bagian kiri. Depan tuh kayak bintik-bintiknya banyak, kemudian kayak berkabut, kayak yang lain-lain. Kenapa? Karena kesiraman dari porselen tuh yang ada di kamar mandi. Jadi memang nih untuk mata ini ya. Makanya orang ketika matanya terkena sesuatu cepat diencerkan, cepat dikasih air, disiram segera mungkin gitu supaya tidak merusak di bagian dalamnya. Nah, itu salah satu yang memang
mengarah kepada kebutaan permanen juga tuh, Abdul Hafiz. Jadi banyak faktor yang menyebabkan orang buta, hal-halnya apa? Ya kerusakan bagian luarnya maupun kerusakan bagian dalam pada matanya tadi. Gitu. Oke, Pak. Thanks pertanyaannya ya. Oke, ada lagi teman-teman? Pak, saya boleh izin tanya, Pak. Ya, Azahira. Pak, kan di klinik saya ada yang kena glaukoma. Nah, selain kena glaukoma, juga ada ablasio retina gitu, Pak. Jadi kalau ngelihat kayak ada berambut gitu tuh, Pak. Nah, pertanyaannya, orang ini kena ablasio retina dulu atau glaukoma dulu ya, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, jadi kalau ablasio retina itu kan kayak ablasi itu kan lepas gitu ya, lepas retinanya lepas. Jadi selaput pada posisi ini lepas. Kalau retinanya lepas, otomatis butanya permanen gitu, butanya permanen. Ya, itu akibatnya apa? Karena terjadinya robekan berupa jaringan pertambangan usia sih. Biasa pada rabun jauh, kemudian pernah mengalami operasi katarak, itu juga berisiko terjadinya robekan pada retina. Jadi ablasio pada mata itu. Nah, ablasio mata ini sebenarnya bisa sembuh juga ya, tapi gangguannya fatal terjadi kalau tidak diobatin atau sampai robeknya benar-benar robek banget gitu. Nah, dua hal yang berbeda. Si si kondisi glaukoma itu bukan karena robeknya retina, tapi karena tingginya tekanan pada bola mata. Ya, walaupun nanti juga retinanya yang bermasalah juga gitu ya. Retina bermasalah, kemudian sarafnya optiknya yang bermasalah. Yang paling kuat dia akan merusak pada saraf optiknya. Jadi kalau retina salah satu yang disebabkan karena satu lain hal, kalau glaukoma biasanya karena tekanan IOP-nya yang meningkat. Nah, mana yang duluan? Salah satu duluan mana antara ablasi dengan si glaukoma? Ya tergantung ya. Dia tuh lebih penekanannya kenapa? Apakah dia robek karena pasca katarak dulu, kemudian dia mengalami glaukoma, atau memang dia glaukoma dulu, tekanan bola mata udah lebih tinggi dulu, tapi dia nggak katarak nih, ya glaukoma dulu. Artinya glaukomanya harus ditangani dulu. Setelah glaukoma ditangani, terjadinya katarak, jangan sampai retinanya robek nih. Kalau retinanya robek, akibatnya apa? Ya nanti buta permanen. Dua-duanya sama-sama buta permanen nih. Yang satu karena robek retina, dia tidak bisa meneruskan cahaya ke dalam. Yang satu kerusakan pada saraf, tidak bisa meneruskan ke otak. Ujung-ujungnya kan saraf kepala kita yang melihat, otak kita akan melihat dari apa yang kita lihat gitu kan, sarafnya. Orang bilang saksi mata, saya ngelihat loh gitu. Tapi kalau matanya doang bisa ngelihat, tapi otaknya tidak berfungsi lagi dengan baik, saraf matanya bermasalah, artinya apa? Artinya dia memang tidak gangguan pada sarafnya. Jadi dua hal yang berbeda nih. Ablasinya itu pada retina robek, tapi kalau glaukoma terjadi di kerusakan pada saraf. Yang mana duluan aja tergantung, tapi dua-duanya rata-rata memang faktor usia itu mempengaruhi. Kayak gitu, Zahira. Terima kasih, Pak. Oke, siap-siap dulu ya, teman-teman ya. Sarah Permata. Hadir, Pak. Oke. Sarah Fauziah. Hadir, Bapak. Hadir, Bapak. Oke, Anissa. Anissa ada? Anissa Rahma. Gita Amelia. Hadir, Pak. Yusnia. Hadir, Pak. Roida. Hadir, Pak. Flo. Tadi ada ya. Putri. Hadir, Pak. Putri ada. Farizan ada. Arta ada ya. Hadir, Pak. Zahira. Hadir, Pak. Salsabila. Hadir, Pak. Nana Maharani. Hadir, Pak. Abdul Hafiz. Hadir. Ilmi. Hadir, Pak. Ilmi Aulia. Ada. Puji Ella. Puji ada? Udah keluar, Pak.
Puji Allah udah keluar. Tri Amelia, Hadir, Pak. Anita Hayatun Nufus, Hadir, Pak. Deborah, Hadir, Pak. Ruth Marcelina, Hadir, Pak. Anissa Rahma ada? Anissa Rahma? Pak, Flo hadir, Pak. Ya, Flo. Anisanya juga hadir, Pak. Dia lagi SO. Oke. Makasih, Pak. Oke, thank you. Oke, teman-teman, cukup ya. Di hari ini kita udah belajar lagi hal yang baru tentang mata ya. Nanti saya akan saya upload learning. Minggu depan mungkin kita diskusi untuk nggak kerasa udah mau UAS lagi nih. Ya, mudah-mudahan lancar, mulai dicicil dari sekarang tuh. Oke, gitu. Terima kasih teman-teman. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Terima kasih semua ya. Saya izin les. Terima kasih. Udah, Ibu. Waktu UAS kalian saya tulis di soal 100 menit. Oke? Tapi nanti kalian bisa mengumpulkan sampai 120 menit. Paham nggak maksud saya? Kalau kemarin saya bikin waktunya 90 menit udah sama ngumpulin kan? Sekarang 100 menit itu ibaratnya kalian ngerjain jawaban 100 menit, kalian foto, kalian jadiin PDF, kalian kumpulin 20 menit spare waktu. Jadi misalnya kita ujian jam 8, berarti sampai jam 10 itu batas terakhir kalian ngumpulin. Lewat dari jam 10, kalian nggak boleh ngumpulin, nggak bisa ngumpulin lagi. Dan kalau ada yang ngechat saya, Ibu bagaimana nggak bisa ngumpulin karena ini, langsung saya minus 10. Kalau berani ada yang ngechat saya kayak gitu. Atau kalaupun ada yang langsung curhat, gimana Bu, saya nggak bisa ngumpulin, langsung minus 10. Siapa namanya, saya kasih minus 10. Kenapa? Karena udah Ibu kasih tahu dari jauh-jauh hari, tetap aja. Kemudian udah ditambahin waktu, tetap aja. Nambahin waktu udah 30 menit loh. Awalnya kan cuma 90 menit, sekarang jadi 120. Berarti kan udah 30 menit tambahan. Terus kalau kalian ngerasa, Bu itu soalnya terlalu sedikit waktunya, sekarang Ibu balikin. Ada kok teman-teman kalian yang bisa pas 90 menit. Kalau kalian nggak bisa, berarti yang salah teman kalian atau kalian. Jawaban sendiri ya. Jadi kalau ada yang berani curhat, ngechat Ibu buat curhat, langsung Ibu minus 10. Kalaupun kalian tetap mau mengirimkan, jangan pernah mengirimkan jawaban UAS kalian ke WhatsApp Ibu. Kan kalian tahu email Ibu. Kalau memang kalian terlambat, silakan kirimkan di sana. Tapi ingat, ini udah Ibu tambahkan waktu 30 menit. Kalau masih ada yang terlambat juga, ya berarti akan ada pemotongan nilai karena nggak sesuai dengan waktu. Kemarin 1 TS nggak ada yang Ibu kurangi nilainya. Yang ada, Ibu tambahkan nilainya untuk yang mengumpulkan tepat waktu. Misalnya kemarin Azahira ngumpulin tepat waktu di e-learning. Dia nilainya itu mungkin ada 90, tapi Ibu tambahkan jadi lebih dari itu karena ngumpulin tepat waktu. Kalau sekarang, kebalik. Yang lebih dari 2 jam atau 120 menit dan mengirimkan ke email Ibu, akan Ibu kurangi nilainya karena nggak sesuai dengan waktu. Paham ya? Dan nggak ada yang curhat-curhat di WA. Kalaupun terlambat langsung kirim ke email. Ibu nggak menerima curhat session saat UAS. Nggak boleh. Karena soalnya udah Ibu review, soalnya bisa terbaca semua, soalnya juga udah Ibu kasih kisi-kisi, udah dari 3 minggu sebelum UAS malah. Kan kalian udah tahu kisi-kisinya kayak apa. Waktunya juga udah Ibu tambahin 30 menit, jadi harusnya pas. Terus kalau kalian tadi dengar kata Sarah yang udah coba ngerjain soal nomor 6, sebenarnya soalnya gampang. Coba kalau kalian praktekin, itu tuh nggak nyampe 5 menit kalian udah dapet jawabannya. Kalau di Excel. Jadi ingat saat kalian ngerjain, buka komputer kalian. Kalian nggak bisa ngerjain di HP, itu agak susah.
kalau untuk hitungan ini. Jadi lebih baik kalian buka komputer atau laptop kalian untuk mengerjakan tulis soal nomor 6. Kalau soal 1 sampai 5 sih nggak apa. Kalau nggak buka laptop bisa langsung ngerjain kok. Bagaimana? Ada yang mau bertanya soal kisi-kisi? Ibu nggak akan bahas kisi-kisi kalau nggak ditanya. Ditanya baru Ibu bahas. Ibu yang mau nanya yang apa namanya? Yang Ibu bilang nanti yang telat kirim ke email tuh nanti kita konfirmasi ke Ibu Mbak. Ulang lagi Silvi, maaf. Yang telat ngumpulin nanti UASnya kan kata Ibu kirim ke email tuh Bu. Itu konfirmasi ke Ibu nggak? Nggak usah. Berarti jadi langsung kalau aja. Misalnya nih kalian terlambat, nggak usah konfirmasi Bu, saya udah saya kirim lewat email, udah Ibu terima atau belum, nggak usah. Jadi tinggal kalian semisal kalian terlambat, habis kalian kirim, kalian foto atau kalian screenshot yang emang ada tanggal, ada alamat saya, ada alamat kamu, ada jamnya. Jadi kalau emang udah terkirim, terus ternyata biasanya kan Ibu konfirmasi ulang kan, Silvi tolong nih, dan kamu hubungi namanya si A, si B, dia kayaknya belum ngumpulin UAS. Nah biasanya nanti dia akan konfirmasi ke Ibu, dan kalau emang dia sudah mengirimkan, tapi di Ibu belum, nanti baru dia kirim bukti screenshot-nya tadi. Kalau Ibu minta, kalau enggak berarti emang udah terkirim kok sama Ibu lewat emailnya itu. Paham, teman? Kejawab nggak, Silvi? Tapi karena Ibu bilang kalian bisa mengirimkan lewat email, kalau terlambat, jangan berarti kalian mengirimkan sengaja ditelat-telatin ya, biar dikirim lewat email ya. Ingat, yang nggak ngirim lewat email, yang nggak ngirim lewat email, terus terlambat, itu nggak bisa dapat nilai full seharusnya loh. Jadi jangan mau kirim lewat email, itu merugikan kalian sendiri. Ada lagi yang mau dikonfirmasi sebelum Ibu kasih materi terakhir hari ini? Nggak ada? Oke, kalau gitu Ibu mau nambahkan satu materi terakhir yang ada di soal kisi-kisi kalian nomor 5. Kalau nomor 1, enggak deh, bukan nomor 5, sorry. Nomor 1 sampai nomor 3 itu sudah dibahas. Nomor 5 juga sudah dibahas. Nomor 6 sudah dibahas. Yang belum adalah soal nomor 4. Soal nomor 4 itu terkait dengan materi terakhir hari ini. Oh, sebentar. Ya, nge-freeze. Udah kelihatan? Sudah, Bu. Oke, materi terakhir buat kalian yang ada di soal UAS itu adalah mengenai kurva standar dan hitungan kadar. Jadi nanti kalian akan diketahui sebuah data, kemudian dari data tersebut kalian akan diminta untuk menghitung konsentrasinya. Kalau misalnya diketahui nilai absorbansinya misalnya. Ini hanya perhitungan sederhana ya, dia berkaitan juga dengan materi kemarin yang kinematika reaksi. Coba misalnya, kalau kemarin di kinematika reaksi kan kalian kolomnya itu adalah kolom waktu sama konsentrasi ya. Waktunya sekian, konsentrasinya sekian. Waktunya sekian, konsentrasinya sekian. Nah, untuk di kurva standar ini, yang diketahui adalah konsentrasi sama absorbansi. Misalnya konsentrasinya 3 mikrogram, absorbansinya 0,078. Terus ketika konsentrasinya 10, daya absorbansinya 0,428. Nah, dari data ini, kalian diminta untuk buat kurvanya. Kurvanya itu seperti apa sih? Nah, untuk cara membuat kurvanya, sama kayak kemarin kalian bikin
di kinematika reaksi, di waktu sama konsentrasi. Tinggal datanya kalian copy, terus kalian pindahkan di Excel, ikuti alur seperti biasa, nanti kalian dapat kurvanya seperti ini, di mana untuk persamaan reaksinya itu adalah 0,0495X dikurangi 0,0682. Ingat, ini persamaan reaksinya kalau ditanya. Kemudian nilai R-nya berapa? Nilai R-nya adalah 0,9927. Udah. Oke? Kalau ditanya nilai A-nya berapa? A itu kan yang nggak punya variabel kan? Yang nggak punya X. Di sini yang nggak punya X siapa? 0,0682 kalau ditanya nilai A. Terus nilai B-nya berapa? Nilai B itu adalah nilai yang di depan, nilai yang punya atau nilai yang di depan variabel X-nya. Di sini nilainya 0,049. Ini nggak ada minusnya ya, maaf. 0,049. Terus kalau ditanya nilai R-nya berapa, kalian tinggal lihat dari persamaan yang sudah dikeluarkan di Excel, 0,9927. Gitu ya. Kalau ditanya nilai A, B, sama R. Nah, nilai A, B, sama R itu kan kalian dapatkan langsung dari persamaan yang diberikan oleh Excel. Dengan cara kalian tinggal kopas data tadi, taruh di Excel, dan ikuti langkah ketika kalian membuat kinematika reaksi di pertemuan sebelumnya. Paham ya sampai sini? Cuma bedanya, kalau kemarin di kinematika reaksi itu adalah waktu dan konsentrasi, kirinya waktu, kanannya konsentrasi, sekarang itu pakainya kirinya konsentrasi, kanannya adalah absorbansi. Daya absorbansinya berapa? Oke. Terus ketika kalian diketahui bahwa persamaan reaksi kalian adalah 0,049X dikurangi 0,068, kalian dengan daya absorbansinya adalah 0,482, yang ditanya adalah konsentrasi parasetamolnya itu berapa? Konsentrasi itu kan berarti yang ditanya adalah X. Karena ingat waktu di persamaan reaksi kemarin, Y itu kan melambangkan absorbansi, X itu melambangkan konsentrasi. Jadi ketika diketahui absorbansinya 0,482 berarti itu adalah nilai Y. Jadi tinggal kalian substitusi Y-nya itu adalah 0,482, 0,049 tetap, X-nya juga tetap, 0,068 juga tetap. Yang ditanya konsentrasi, berarti kan yang ditanya adalah si X-nya. Nah, X itu kan dia sepaket sama 0,049X. Berarti dia taruh aja tetap di kanan. Yang kamu pindahkan itu adalah yang 0,068. Dia kan pindah ke kiri jadinya plus 0,482 ditambah 0,068 itu hasilnya 0,55 sama dengan 0,049X. Kalau yang ditanya konsentrasi ya berarti 0,55 dibagi 0,049. Jadi didapat konsentrasinya adalah 11,2244. Bisa? Jadi ini ada perhitungan sederhana. Yang penting kalian tahu kalau absorbansi itu adalah posisinya di Y, konsentrasi itu adalah posisinya di X. Jadi ketika dicoba dengan nilai yang berbeda, nilai absorbansinya dengan persamaan yang sama, kalian bisa mencari konsentrasinya berdasarkan absorbansi yang diketahui. Coba nih, kalau misalnya Ibu punya sampel yang lain. Ketika sampel yang kedua itu absorbansinya 0,503 dan sampel ketiga absorbansinya 0,520, silakan kalian hitung konsentrasi parasetamolnya, Pak. Berarti kalian lakukan proses yang sama, tapi untuk absorbansinya kalian ganti yang awalnya 0,482
kalian ganti dengan 0,503. Dapat X-nya. Terus, kalian ganti lagi Y-nya dengan 0,520, nanti didapat nilai X-nya berapa. Ada pertanyaan nggak? Ini materi terakhirnya kayak gini aja. Itu untuk ngejawab soal di nomor 4. Ada pertanyaan? Oh, Anania sakit apa? Perjalanan ke klinik. Oke. Bagaimana yang lain? Ini yakin bisa ya? Ini kalian nggak mau nanya soal kisi-kisi nih. Bisa semua. Jangan sampai nilainya jelek lagi loh. Dan jangan sampai lewat dari 2 jam. Lewat 2 jam ingat minus nilainya. Misalnya nih, Ojan dapat poin. Udah Ibu hitung poinnya semua itu 80 misalnya. Tapi Ojan terlambat ngumpulin. Dia ngumpulinnya 2 jam setengah misalnya 150 menit misalnya. Oh, berarti udah terlambat banget kan, dikirimnya lewat email pula. Nanti Ojan awalnya 60 nilainya Ibu kurangi karena terlambat ngumpulin. Oh. Jadi jangan sampai kalian terlambat mengumpulkan. Kemarin aja ada yang bisa nilainya bagus padahal waktunya 90 menit. Nah, kalau udah 120 menit harusnya lebih dong. Ya, silakan ada yang mau bertanya mengenai materi hari ini ataupun mau kisi-kisi. Ojan senyum-senyum aja, udah paham, Jan? Apa? Senyum-senyum aja, udah paham. Nggak ada yang mau dikonfirmasi, bisa semua paham? Bahas kisi-kisi, Bu. Enggak, kalau nanya Ya, baru Ibu enggak. bahas. Kalau nggak nanya, nggak Ibu bahas. Ya udah, saya mau nanya. Nomor berapa? Silakan. Mau nanya nomor berapa? Nomor berapa ya? Nah, sekarang belum dikerjain. 1 sampai terakhir. Enggak ada. Itu artinya nggak dikerjain. Kalau nanya itu udah dikerjain dulu. Ini belum dikerjain. Langsung nanya. Kan biar langsung jawaban yang benar, Bu. Enggak, itu nggak coba dulu. Nggak mau Ibu. Ayo. Nanya, terus kalian nyoba atau konfirmasi jawaban. Lebih tepatnya. Cara yang kalian kerjakan udah benar apa enggak. Baru Ibu benarkan kalau salah. Kalau enggak mah kalian nyuruh Ibu ngerjain. Terus kalian tinggal nyatet jawabannya. Nanti pas UAS, kalian tinggal ganti soalnya. Udah ganti soalnya juga masih salah aja nilainya. No. Coba sendiri. Ibu mau tanya. Kasih jawaban aja nggak sih, Bu? Nggak usah pakai rumus yang A per N plus 1, X N plus 1 gitu. Nanti tolong dibaca ya soalnya. Ibu nggak nampilin soalnya. Pakainya aja deh. Whiteboard. Jadi nggak bisa nampilin soalnya. Boleh coba Nita di soal. Baik, Bu. Diketahui integral 3 sampai 1. 1 sampai 3. Oh, 1 sampai 3. Ya, dalam kurung 2AX kuadrat
min 2X tutup kurung DX sama dengan 44. 40A. 44. 44. Ya. Terus? Maka nilai A yang memenuhi adalah. Oke. Tadi kata kamu gimana caranya kamu? Kalau saya langsung aja ya Bu ya jawabannya ya. Coba. Dalam kurung 2A dikali 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 gini? Langsung disubstitusikan. Min 2 kali 3. Tutup kurung. Min 2A kali 1 pangkat 2. Min 2 kali 1 tutup kurung sama dengan 44. Oke, paham. Ibu konfirmasi ya. Oke. Karena ini dia masih ada tanda integral, itu maksudnya kamu harus integralin dulu dia, baru nanti kamu substitusi. Jadi yang tadi cara Anita, kurang ada satu missing di sini, di stepnya harus integral dulu stepnya. Integral, baru nanti kamu substitusi ke sini. Oh, ya. Oke, kita benarkan, kita ulangi lagi caranya. Jadi tetap harus pakai yang tadi kamu bilang, yang 2A per 2A per 2 plus 1. Ya. X 2 plus 1. Min 2 per 1 plus 1. X 1 plus 1. Ya, baru masukkan batasnya. Integral 1 sampai 3. Betul. Sama dengan 44. Kan 2A per 3. X pangkat 3. 2 per 2. 1. 1. X pangkat 2. Integral 1 sampai 3. Sama dengan 44. Iya, baru dimasukkan batasnya. Batasnya 3. Yang pertama berarti 2A per 3 kali 3 pangkat 3. Min 3 kuadrat. Apa sih namanya? 2A per 3. 1 pangkat 3. Min 1 pangkat 2. Betul. 44. Iya, betul. Nah, tinggal kalian lanjutkan sendiri. Jadi ini dikalikan dulu yang dalam kurung. Hasilnya berapa, baru dikurangi. Baru sama dengan 44. Sisanya tinggal pengoperasian aljabar biasa. Bisa kan yang dilanjutin ya? Ibu, tapi yang saya kerjain yang pertama itu sama yang ini hasilnya sama gimana, Bu? Hasilnya sama yang tadi tanpa kamu integralin? Iya. Kamu pernah coba soal yang sama juga nggak? Maksudnya dengan soal tipe yang sama? Ya, dengan cara yang itu. Hasilnya sama apa enggak? Kalau ternyata hasilnya beda, berarti kemungkinan ini hanya lagi sama aja gitu. Iya. Jadi maksudnya dia nggak bisa langsung kamu substitusi karena kalau langsung coba deh misalnya ya, kan kamu punyanya 2A X kuadrat min 2X. Setelah diintegralin kan hasilnya 2A per 3 X pangkat 3 min X kuadrat. Yang atas pangkat 2, yang bawah pangkat 3. Kalau kita substitusi
bilangan pasti hasilnya juga akan beda ya. Paham nggak maksud Ibu? Misalnya X-nya kita ganti 2, X-nya kita ganti 2 ya. Yang ini ketika kita ganti 2 kan jadinya 2A, 2 kali 2, 4, min 2 kali 2. Yang bawah jadinya kan 2A per 3, 8, min 4. A-nya kita ganti 1, misalnya 1. A-nya 1, A sama dengan 1, kan berarti 8 min 4 sama dengan 4. Ini 8 kali 2, 16 per 3, min 4. Itu kan berarti 16 per 3, min 12 per 3. 12 per 3. Berarti 4 per 3. Ya kan? Ya. Yang satu 4, yang satu 4 per 3. Hasilnya beda. Jadi mungkin yang tadi kamu ngerjain, itu hanya kebenaran aja hasilnya sama. Karena seharusnya hasilnya akan berbeda. Dia fungsinya juga udah beda. Oke, baik Bu. Berarti tetap pakai yang rumus yang ini ya Bu ya? Iya. Yang A plus 1. Maksudnya dia harus diintegralin dulu, baru disubstitusi. Oke, baik Ibu. Terima kasih. Sami-sami. Ini yang lain nih, Ibu yakin belum pada ngerjain nih. Muka-mukanya masih muka bingung ini. Pas ditanya mau bahas nomor berapa juga bingung. Ya, kalau gitu silahkan dikerjakan sendiri. Kalian konfirmasinya sendiri. Karena kalau kalian udah ngerjain kan hari ini harusnya kalian bisa konfirmasi. Kayak Anita tadi, ternyata pada belum ngerjain. Ya udah, ntar kalian konfirmasinya pas ujian aja. Bu, bener nggak ya cara saya? Ya kerjain ya, jangan sampai nggak dikerjain lagi. Ibu udah nambahin waktu, udah ngasih kisi-kisi 3 minggu sebelumnya. Dan ingat video kalian untuk yang soal nomor 6 harus kurang dari 15 menit. Nggak boleh lebih dari 15 menit. Ini pertemuan kita terakhir untuk semester ini. Ada yang mau dikonfirmasi lagi nggak? Mengenai materi yang belum kalian pahami atau mengenai soal kisi-kisi yang belum kalian paham, silahkan. Ayo, tanyain. Dada? Oke, kalau nggak ada, Ibu absen deh. Sembari Ibu absen, kali kalian punya pertanyaan, silahkan ditanyakan. Belum dibuka. Bentar. Bapak Ibu host, bisa tolong dibukain absennya? Ayo nih, yang masih mau bertanya, masih punya pertanyaan tentang materi yang belum dipahami. Kayaknya sih kita ketemu hari ini, terus minggu depan kalau ketemu lagi itu udah UAS. Atau mungkin yang tadi kata Sarah ada tutor sebaya ya, mungkin diisinya sama tutor sebaya, mungkin ya. Karena kalau dari apa ya, jumlah pertemuan kan hari ini pertemuan ke-15. Kalau ketemu lagi tuh udah langsung UAS. Sarah Permata? Hadir, Bu. Sarah Fauzia? Hadir, Bu. Sylvia Yuni?
Anissa Rahma. Silvi hadir, Bu. Bu. Gita Amelia. Hadir, Bu. Yusnia Rahmayani. Hadir, Bu. Fadia. Fadia ini udah keluar ya. Roida. Hadir, Bu. Lorita. Hadir, Bu. Putri Lestari. Hadir, Bu. Fariza. Hadir, Bu. Arta Junita. Hadir, Bu. Azahira. Hadir, Bu. Elsa Bila. Hadir, Bu. Ananda. Hadir, Ibu. Abdul Hafiz. Hadir. Ilmi Aulia. Hadir, Bu. Tri Amelia. Hadir, Bu. Anita. Hadir, Ibu. Deborah. Hadir, Bu. Yolan. Hadir, Bu. Yang nggak ada di kelas kita hanya Fadia sama Puji kan ya, karena udah keluar kan. Ayo teman-teman, masih ada yang mau kalian konfirmasi nggak seputaran soal kisi-kisi ataupun materi untuk UAS besok? Konfirmasi, tapi kalau soal UAS, soal kisi-kisi itu harus kalian udah coba dulu. Jadi kayak Anita tadi udah nyoba, terus konfirmasi, silahkan. Tapi kalau kalian belum nyoba, terus Ibu disuruh ngerjain, nggak mau Ibu. Nggak ada? Cukup? Oke, reminder terakhir. Untuk soal nomor 6, kalian bikin video, itu dikumpulkan di hari terakhir UAS. UAS kita mulai tanggal 10 Januari, selesai di tanggal 15 Januari. Berarti videonya dikumpulkan tanggal 15 Januari 2022, jamnya 23.59. Lewat dari itu tidak terhitung mengumpulkan. Waktu penjelasan videonya itu 15 menit. Yang kalian jelaskan hanya soalnya, bukan materi. Misalnya soalnya itu ditanya persamaan reaksi. Berarti sebelum dapetin persamaan reaksi, kalian kan harus menjelaskan proses kalian input jawaban di Excel, ngeklik apa, menghasilkan apa, itu yang kalian jelaskan hingga pertanyaan terakhir mengenai grafiknya. Ya. Terus kalian bisa tahu dia ada reaksi 1 atau 0, caranya bagaimana? Silahkan ikuti tutorial yang ada di video. Harus 15 menit pas atau kurang dari 15 menit. Nggak boleh lebih dari 15 menit. Kemudian yang kalian kumpulkan adalah linknya aja, jangan videonya, tapi link YouTube. Link YouTube-nya nggak boleh di private. Kolom komentarnya juga nggak boleh di-off-kan, karena kalau ada yang kurang akan Ibu komentarin di sana. Jadi bahan masukan buat kalian juga. Kalian bebas mau pakai software apa aja untuk merekam video, silahkan. Waktu ujian, Ibu kasih waktu adalah 2 jam, sudah ditambah 30 menit. 2 jam itu sampai dengan kalian mengumpulkan jawaban. Mengumpulkan jawaban, ingat. Jadi bukan waktunya 2 jam ngerjain doang, terus nanti ngumpulinnya lebih lagi dari 2 jam, enggak. Kalau kemarin 90 menit dari ngerjain sampai ngumpulin jawaban. Sekarang udah Ibu tambah 30 menit, jadi jangan ada yang terlambat mengumpulkan lagi. Kalau yang terlambat mengumpulkan, nggak boleh ada yang ngechat Ibu pakai curhat dia terlambat karena apa, Ibu nggak mau dengar. Ada yang ngechat Ibu ngasih tau kayak gitu, langsung Ibu kurangi poinnya. Kalaupun kalian terlambat mengumpulkan, kalian semua udah tahu email Ibu apa, silakan kirimkan di sana. Tapi nggak usah habis ngirim, curhat lagi kalau udah mengirimkan lewat email. Atau konfirmasi ke Ibu, Bu, saya udah ngirim, Ibu udah terima atau belum, Ibu nggak mau tahu. Jadi silakan kalian, kalau udah mengirimkan di email, kalian foto sendiri sebagai bukti. Jadi ketika emailnya belum masuk ke Ibu, kalian bisa menunjukkan bukti tersebut. Ya. Dan kalau ada yang mengirimkan di email, berarti nilainya akan Ibu potong. Misalnya kalian dapat poin 80,
nggak akan jadi 80 karena kalian terlambat mengumpulkan. Ayo, ada yang mau konfirmasi? Cukup? Ibu, ini kan kisi-kisinya kan soalnya kan 1 sampai 6. Jadi kita ngerjain UASnya 1 sampai 5 aja. Enggak lah. 1 sampai 6 juga. Soal sampai 1 sampai 6 juga UASnya. UASnya. Yang soal buat ininya. Kenapa? Soal buat kita bikin videonya. Hanya soal nomor 6. Nomor 6 yang ini. Iya, hanya nomor 6 itu aja. 1 sampai 5 enggak? Oke. Paham kan Anda? Berarti ngerjainnya 2 kali yang nomor 6 kan? UAS sama video. Iya. Ya kan? Iya. Makanya kan Ibu nambahin waktu 30 menit kan? Yang videonya kita itu soalnya yang di kisi-kisi apa yang di UAS-nya? Yang di kisi-kisi sayang. Kan Nanda belum tahu soal UAS-nya apa. Iya, makanya nanti ibunya bilang, nggak ketemu kata-katanya. Sudah deh Ibu, makasih. Ya, iya, paham Ibu. Jadi kalau soalnya soal UAS, jatuhnya kalian nggak punya waktu dong untuk bikin videonya. Ya kan? Makanya soal yang buat video itu adalah soal kisi-kisi nomor 6. Jadi dari sekarang kalian bisa ngerjain videonya, bisa nyicil, biar nanti pas UAS kalian nggak perlu ngerjain lagi, tapi kalian fokus aja untuk UAS pelajaran Ibu dan pelajaran-pelajaran yang lain. Oke? Cukup? Silahkan dikerjakan dengan baik. Sisa waktunya silahkan kalian gunakan untuk mengerjakan kisi-kisi dan juga mengerjakan videonya dari sekarang. Kalau semisal ada yang sudah mengerjakan video terus mau konfirmasi aja kira-kira kayak gini atau saya perlu merubah dulu, boleh tinggal kirim ke Ibu aja untuk konfirmasi. Bu, saya buatnya kayak gini, udah oke atau belum, nanti Ibu komentarin. Tinggal sebutin nama sama kasih linknya aja ke Ibu. Atau ada yang mau konfirmasi jawaban karena dia sudah ngerjain soal kisi-kisi juga boleh. Ya. Oke? Cukup? Sampai ketemu di next time. Next time-nya nggak tahu, mungkin di semester berikutnya kita ketemu lagi. Atau nanti ada kegiatan-kegiatan kampus yang lain yang ada kaliannya, sampai ketemu lagi ya. Sehat-sehat semua, good luck buat UAS-nya ya. Ibu pamit, silakan gunakan waktu sisanya untuk belajar. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih.